Akankah geledek akan Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nodi Farisman. Di video kali ini saya akan bahas sebuah sepatu yang banyak dihujat, banyak dicintai, banyak yang juga bersikap biasa aja. Yaitu, tapi ini cukup spesial men, karena nih, mungkin teman-teman udah bosen ya. Saya sendiri pun sebenarnya bahas brand ini udah cukup bosen banget. Tapi karena hebat banget Kompas selalu membuat gimmick-gimmick yang membuat orang anjing emang ini brand. Ya pantas lah kalau misalkan ada banyak orang yang menghujat brand ini, nganjing-nganjingin Kompas. Ada juga sebagian orang yang wow, saya sangat cinta sekali dengan Kompas. Ada sebagian orang yang ya udahlah, be aja lah, nggak dapet ya udah, dapet ya alhamdulillah. Mungkin seperti itu. Kalau saya sendiri lebih ke yang terakhir ya, kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat ya udah, ngapain, kan masih banyak brand lokal yang lainnya. Ini adalah Kompas yang kolaborasi dengan kelompok penerbang roket yang perilisannya itu kolaborasi dengan AM3 Ooredoo, dan ini namanya adalah Collaboration Meroket bersama Kompas Tour 2020 di hari keduanya, di kota keduanya yaitu di Surabaya. Dan ini bukan sepatu saya, ini saya pinjem. Ya, sebenarnya kemarin ketika rilis di Surabaya itu lumayan banyak menimbulkan tanda tanya. Yang pertama, bagaimana bisa belum diumumkan di website di apa namanya Instagramnya Kompas, belum dipost letaknya di mana, tapi mulai subuh men, sekitar jam setengah 7 itu saya chatting beberapa teman-teman itu udah banyak yang antri, udah 100 orang lebih di venue yang memang digunakan nanti untuk konsernya si kelompok penerbang roket. Bagaimana mereka bisa tahu? Padahal nggak ada banner, nggak ada apapun. Bagaimana mereka bisa tahu? Apakah ini ada panitianya yang mungkin memberitahu teman-temannya, karena mereka juga pasti punya kepentingan, mereka juga pasti punya sahabat, punya teman yang pengen banget, cuy, aku pengen banget punya Kompas cuy, bantuin dong cuy, kasih tahu cuy. Mungkin seperti itu, kemudian menyebar. Kemudian yang menurut saya, wow, kok bisa ya? Jadi mungkin ini hanya asumsi saya saja. Yang pertama mungkin akan dilaksanakan perilisan di tempat itu, tepatnya dalam Jalan Sumatera, Surabaya. Kalau dari rumah saya itu lumayan jauh, sekitar mungkin maybe 30 menit. Tapi kemudian melihat antusiasme warga Surabaya yang begitu luar biasa, antrinya udah panjang mulai dari pagi, padahal nggak tahu rilisnya jam berapa. Nggak, akhirnya tiba-tiba Kompas, memang saya lihat Kompas tuh anjir kok lama banget update story ataupun post feednya, yang biasanya sekitar jam 10 mereka udah update. Sampai sore pun saya sekitar jam 1-an itu mereka baru update. Ternyata untuk penjualannya itu dipindah ke sebuah perumahan, ya namanya Perumahan Manyar. Sebenarnya dari rumah saya itu deket banget, cuma mungkin sekitar 10 menit, nggak sampai 10 menit, itu deket banget. Ketika saya tahu itu, dan saya ya udah biasa saja, karena kurang begitu tertarik dengan kolaborasi ini. Jadi ya nanti aja lah, pasti teman-teman saya ada yang dapat dan saya bisa pinjam untuk saya bahas di channel ini, setidaknya teman-teman tahu. Dan menurut cerita dari teman-teman yang ikutan ini, gila itu emang Kompas barusan update itu, padahal teman-teman ada di Jalan Sumatera, ibaratnya sebelah sini Jalan Sumatera ya, dan penjualannya itu ada di Perumahan Manyar, itu daerah sini, jauh men, ini sekitar 15 menit mungkin. Dan dari sini ke sini itu mereka berpatokan pada sebuah ambulan, karena memang ambulan itu sudah ada di Jalan Sumatera ini, yang saya yakin itu ada ambulannya disediakan untuk misalkan saat perilisan nanti ada kisruh, kemudian ada peristiwa yang tidak kita inginkan bersama, sudah ada ambulan. Tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, ambulan itu tiba-tiba pindah tempat, dan otomatis mereka yang peka ini langsung ikutan, gila, seperti auto racing semuanya, seperti MotoGP semua, balapan, gila itu. Kalau menurut teman-teman saya yang ikutan ya, itu udah benar-benar kebut-kebutan. Kalau menurut saya sendiri sih, waduh ini kalau misalkan terjadi apa-apa ya, kecelakaan atau something wrong atau apalah, itu menurut saya nggak sepadan juga dengan apa yang mereka ingin dapatkan. Sebuah sepatu yang harga retailnya hanya sekitar 600.000, kalau misalkan kecelakaan ya, kalau kecelakaan ringan atau misalkan motornya rusak, meninggal atau gimana pun ya
Ya nggak tahu juga sih. Jadi sebesar itulah antusiasme warga Surabaya yang notabene ini 150 pair itu habis dalam waktu yang sangat singkat banget. Sekali lagi ini bukan punya saya, ini pinjem milik teman saya dan kebetulan size-nya sama dengan saya. Ini harga retailnya 600-an ribu rupiah, saya kurang tahu pastinya berapa. Kalau nggak salah sih 668 ribu rupiah. Dan ini ada tasnya seperti ini. Pertama kali saya tahu harganya 600 sekian itu saya mengatakan anjing ini overpriced banget. Karena ya apa ya, siluetnya ya Gazelle, cuma beda material, ada detail-detail penambahan yang menurut saya ya kalau misalkan sampai ke 600 ribu rupiah menurut saya itu adalah overpriced. Tapi ternyata ketika saya pegang dari teman saya kemarin tadi itu ternyata dapat tas seperti ini sangat bisa kita manfaatkan. Di bagian depan sini ada kolaborasi, nama kolaborasinya, dan ini adalah sepatunya. Ini karena saya pinjem, saya keluarkannya pelan-pelan cuy. Nah ini di dalamnya tasnya udah nggak ada apa-apa lagi, dan ini tasnya lumayan tebel, ini sangat bermanfaat. Jadi ini boxnya beda dengan box Kompas seperti biasanya. Aduh males ada di situlah, ya pokoknya beda lah. Dan kemudian di bagian depan sini ada artworknya, ini monster-monster serem, berita angkasa, kemudian Kompas, kelompok penerbang roket, dan di bagian sini ada Kompas. Dan di belakang sini ada meroket bersama Kompas. Langsung kita buka sepatunya. Jadi ini benar-benar special edition yang Kompas penerbang roket. Oh ya, ini adalah yang serinya Ray Marshall yang purple gum. Padahal kan ada 3 colorway ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ternyata dapat lumayan banyak. Yang pertama ini ada 1, 2, 3, 4 pin. Ini pinnya Kompas, Purido Collaboration, KPR, sama artwork dari collaboration KPR meroket bersama Kompas. Jadi ada 4 pin. Kemudian ada stikernya 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian di sini ada patch-nya. Jadi itulah yang mengatakan saya pertama kali ketika tahu sepatu ini harganya 600 sekian ribu, wah ini terlalu overpriced. Tapi ternyata pretel-pretelannya, predil-predilannya lumayan banyak. Jadi menurut saya worth it lah ya. Sus papernya seperti ini, beda dengan sus paper Kompas seperti biasanya. Di sini meroket bersama Kompas. Langsung kita buka sepatunya. Nah, ini dia sepatunya. Sedikit saya ceritakan lagi ya. Jadi ketika sampai di sana itu mereka udah bodo amat masalah parkir, bodo amat masalah barang yang dibawa, udah motor tinggal parkir jebret langsung dia lari ke lokasi, karena memang lokasi parkir ke tempat yang untuk penjualannya itu kurang lebih sekitar mungkin 50 meter, enggak sampai, sekitar mungkin 25 meter. Itu lari dan bener-bener kayak lomba lari cuy. Ketika beli di situ di daerah Manyar tadi itu mereka nggak bisa langsung bawa pulang ini, jadi mereka hanya melakukan pembayarannya. Ternyata stok Kompasnya ada di tempat yang pertama. Artinya kan sudah bocor, ya kan? Kurang tahu sih yang membocorkan siapa, oknum siapa yang membocorkan. Jadi mereka yang antri pertama di tempat ini itu sudah benar, tapi mungkin ada perpindahan tempat karena melihat di sini situasinya udah nggak kondusif. Jadi dipindah ke tempat ke perumahan biasa. Padahal perumahan itu sering banget saya ke situ untuk beli makanan untuk anak saya. Itu sering banget, hampir seminggu mungkin 2 kali 3 kali saya ke perumahan itu. Jadi ketika saya tahu ada tempat itu, ya saya biasa aja karena emang nggak begitu antusias dengan kolaborasi ini ya. Kembali lagi ke selera masing-masing kita kan berbeda. Jadi ini teman saya ngambil yang warna ungu. Nah seperti ini, saya keluarkan sebentar. Ini mohon maaf nanti tidak ada on fitnya karena ini saya pinjem. Ini kondisinya masih brand new. Baru pertama kali ini saya yang ngeluarkan dari kardus, karena teman saya itu cuma ngelihat, nggak pernah ngeluarkan, tapi ini saya yang mengeluarkan dari kardus. Ini adalah sepatunya. First impression saya ketika melihat sepatu ini asli ya, Thanos. Udah Thanos ungu men. Jadi semuanya ini warnanya ungu ya, baik di uppernya sini, kemudian logo Gazelle-nya Kompas di sini, ini semuanya warna ungu. Cuma bedanya di bagian heel counternya di sini ada lidahnya, ada tangnya, ini petir seperti ini miliknya Ray Marshall. Dan kemudian di bagian
outsole-nya ini ada petirnya juga, geledek. Dan kemudian untuk materialnya ini semuanya adalah full dengan corduroy. Dan kemudian untuk detailnya sendiri, ini di bagian tangnya ini sepatu kompas untuk KPR, kemudian desain oleh Ray Marshall di sini. Dapat nomor yang 44. Ini ada 300 pair. Di bagian insole-nya di sini yaitu warnanya ungu, petir juga, dan ada kelompok penerbang roket. Pertama kali kolaborasi dengan kelompok penerbang roket itu keren banget, yang hanya dibuat untuk anggota KPR sendiri, yang kalau nggak salah kalorinya sama dengan kompasnya Brian, dan kemudian di sini ada kelompok penerbang roket. Udah nggak rilis, saya kira hanya sebatas itu kolaborasinya, ternyata kolaborasinya bahkan sampai per personilnya. Wah, ini keren banget sih ya. Dan kemudian untuk harga resellnya sendiri, ini kalau nggak salah ada di sekitar 3 jutaan, maybe. Bahkan di awal-awal ketika baru pertama kali rilis ini sekitar 5 juta sekian, tapi kemudian tiba-tiba langsung turun ke 3 juta. Ya memang saya yakin pasaran kompas ya segitu sih ya, sekitar 3 jutaan itulah. Dan kemudian dengan harga resell segitu, worth it atau enggak orang-orang yang beli harga resell? Gini cuy, masalah harga resell itu sebenarnya kembali ke orangnya sendiri. Kalau dia mampu, ya nggak masalah, mungkin berarti menurut dia murah. Tapi kalau misalkan buat teman-teman anjing mahal banget 3 juta, ya mungkin teman-teman sedang kondisinya nggak punya uang gitu loh. Jadi kalau menurut saya harga resell itu ya wajar aja gitu. Emang sepatu ini kan dapetinnya juga lumayan susah. Kalau harga segitu, kalau menurut saya sih wajar-wajar aja. Kembali lagi, teman-teman punya duit apa enggak? Dan kemudian lumayan banyak teman-teman yang menyampaikan, Bang, beli kompas tuh paling cuma untuk dicuanin. Gini cuy, setiap orang cara menikmati barang yang dia beli itu beda-beda cuy, nggak bisa disamaratakan semuanya. Ada tipikal pertama adalah orang beli memang benar-benar untuk dipakai. Itu cara menikmatinya. Cara menikmati yang kedua, orang beli untuk dipajang. Cara menikmati yang ketiga, orang beli dipakai sekali kemudian dibuang. Ada terakhir yang menikmati adalah dia beli, pakai sebentar, lalu jual. Atau mungkin bahkan dia beli memang untuk dijual. Ya terserah mereka lah, itu sepatu-sepatunya mereka ya kan. Jadi kalau misalkan Kompas mau menghapus reseller, kalau menurut saya ya itu sangat gegabah men, karena skena Kompas itu bisa besar, salah satunya adalah faktor dari reseller juga. Kalau reseller nggak ada, nggak akan rame juga cuy. Reseller itu ikut ambil dalam besarnya brand Kompas. Jadi kalau misalkan Kompas mau menghapus reseller, saya sangat tidak setuju. Mohon maaf, sepatu ini nggak bisa saya nilai karena ini bukan sepatu saya. Saya mau coba pun jadi ya nggak, mohon maaf karena ini bukan sepatu saya. Dan yang pasti buat teman-teman semuanya, teman-teman Kompas yang belum dapat Kompas, udahlah men, ya santai. Suatu ketika teman-teman pasti dapat. Kalau misalkan belum dapat sekarang, mungkin dapatnya besok atau minggu besok atau bulan besok atau tahun depan. Tapi yang pasti begini cuy, lokal nggak cuma Kompas. Itu saja dari saya. Terima kasih udah nonton. Thanks for watching. Stay positive and your day will be brighter. See you next time. Untuk Kompas biar saling enak, udahlah nggak usah senggol para reseller. Biarkan mereka berjualan, biarkan mereka mencari rezeki yang halal dengan cara menjual sepatumu. Teman-teman retailer dapat stok setiap bulan, dan kemudian kan sama sekali tidak mempengaruhi penjualan Kompas kan. Dalam hitungan menit juga auto sold out. Udahlah ngapain juga ngatur-ngatur mereka. Rezeki udah ada yang ngatur, nggak perlu Kompas yang ngatur. Oke?